Kak Agus, Om Pras, Kak Ivan. Wah, Kak Agus bisa berdoa buat ibadah kita. Oke, Untuk yuk kita hari mau ini ya. berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu atas setiap kami, anak-anak-Mu. Dimanapun kami saat ini berada Tuhan, kami mau satukan hati, mau beribadah, mau memuji Engkau, memuliakan Engkau. Ya. Sungguh Engkau Tuhan kami yang luar biasa, yang takkan pernah kami lepaskan. Ya. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami ini, sehingga kehidupan kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wah, kita akan sama-sama memuji Tuhan hari ini ya. Kak Agus anak Allah ya? Oke, anak Allah dong. Anak Allah ya? Pasti dong. Kak Ivan anak Allah ya? Pasti dong. Wah, ada tulisan heavenly loh situ. Oh iya. Oh, heavenly itu surga ya. Nah itu apa tulisannya? S. Ya. Yesus. Yesus. Ya. Oke. Ya, aku inilah anak Allah yang telah ditebus. Bisa semua pasti ya, adik-adik ya, Oh Om iya, ya. adik-adik ingat. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Ya. Oke. Iya. Mari Kak Ivan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku bertengkar, ogah bila iblis menyuruhku mencuri, Gak mau. bila iblis menyuruhku berdusta, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku bertengkar, Gak mau. bila iblis menyuruhku mencuri, ogah bila iblis menyuruhku berdusta, enggak janji, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Inilah Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. 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 Oke, luar biasa ya. Luar Iya, biasa. keren. Tepuk tangan dulu buat adik-adik. Ya. Pasukan Allah, siap. Wow, teriak sampai Iya. kedengaran sampai sini loh. Iya, sampai Kedengaran sini. Kedengaran. Coba Om Pras ya, Om Pras Coba ya. Om. Pasukan gitu siap. Kedengaran ada? Kedengaran Om. Aku kok Kedengaran, ada ya? Om. Kedengaran. Coba sekali lagi Om. Oh, sekali lagi, coba Sekali ya, lagi ya. Om. Oke. Pasukan gitu siap. Oh iya, Kedengaran kan? kedengaran iya. Kedengaran, wah luar biasa sangat. Wah, tepuk tangan buat adik-adik luar biasa. Ya. Kedengaran enggak? Dikit. Iya, kedengaran ya. Oke, sama-sama ya. Baca kitab suci ya. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau
tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Sampai tinggi loh tumbuh. Nanti kelihatan Om. Oh kelihatan ya. Iya. Nanti kelihatan pusarnya ya. Iya. Adik-adik luar biasa ya hari ini. Wah, kecuali kita ini adalah anak Allah ya, yang suka sekali baca firman, berdoa ya. Kalau dibisikin iblis untuk bertengkar, nggak mau. Nggak mau. Kalau dibisikin iblis untuk berdusta, Nggak janji. nggak jadi. Kalau dibisikin untuk mencuri, Oke lah. oke. Pokoknya nggak mau. Usir dalam nama Yesus. Oke. Dan kita harus selalu berbahagia Kak Agus. Ya, Sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin kondisinya memang kurang baik, tapi apapun kondisinya ya Om. tapi harus tetap berbahagia. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Wah, adik-adik masih ingat lagu ini ya? Tahu harusnya. Oh, tahu ya? Tahu. Nggak tahu tanya mamahnya. Oh iya, tanya mamahnya. Iya. Kalau nggak tahu mamahnya? Papa. Papahnya. Kalau papanya nggak tahu? Omanya. Oh. Omanya nggak tahu, opanya ya. Lanjut terus. Lanjut. Nanti ke tante, nanti ke om. Nggak tahu nanti WA sama Iya. Om Sama, Pras. ya om Pras ya. Kalau enggak kakak-kakaknya lah. Kak Ivan masih ingat atau Kak Ivan? Masih dong. Masih ya. Wah ya sama. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng ya Kak Ivan ya. Siap. Wah luar biasa. Yuk. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sama-sama lagi adik-adik. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi, berbahagia. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil.
Oke, yuk sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, Waktu Tuhan. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama adik-adik kita pujikan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Luar biasa Engkau Tuhan, mengingatkan kepada kami untuk mencintai firman-Mu, untuk terus merenungkan kebenaran-Mu di dalam setiap firman yang ada, yang sudah Kau berikan kepada kami melalui Alkitab. Dan kami bersyukur kalau selama ini juga Roh Kudus-Mu selalu memenuhi setiap kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami terus bersyukur, berterima kasih untuk penjagaan-Mu yang sudah Kau limpahkan atas kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, shalom. Om Pras di sini sendirian ya, nggak ada siapa-siapa, jadi Om Pras nggak pakai masker nggak apa-apa ya, nggak ada orang di sini, oke? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Om Pras mau menceritakan sebuah keluarga ya, keluarga dari Elimelech dan Naomi. Elimelech dan Naomi ini hidup di zamannya hakim-hakim. Nah, berapa minggu yang lalu kita sudah belajar ya, mendengarkan cerita tentang Ehud, Deborah Barak, Otniel ya, dan mereka semuanya adalah hakim-hakim. Ada lagi sebenarnya Gideon, kemudian Samson ya, itu mereka golongan hakim-hakim yang memerintah bangsa Israel ketika mereka tidak mempunyai raja dan mereka terjajah ya. Dan tentu saja karena terjajah, mereka semuanya pada kelaparan, kasihan ya. Dan karena banyak orang di sana lapar, di sini lapar, di situ lapar, hampir banyak orang kelaparan. Wow. Aduh. Ada kepala keluarga yang namanya Elimelech ini memanggil istrinya. Istriku, istriku. Mungkin istrinya datang ya. Iya, suamiku. Istriku, kita harus pergi dari sini, ya. Kita harus pergi untuk mencari makan karena persediaan makanan kita hampir habis. Jadi kita mesti cari tempat di mana banyak di sana menyediakan makanan dan kita bisa hidup di sana. Hah? Kita harus pergi dari sini? Gimana ya? Jadi karena mereka adalah dari Efrata ya, dan mereka harus pergi dari tempat itu. Akhirnya istrinya yang namanya Naomi ini tidak bisa menjawab. Nah, kepala keluarganya Elimelech mengajak untuk pergi karena sudah tidak ada yang bisa dimakan di situ. Ya udahlah, yuk kita pergi. Akhirnya mereka pun pergi. Sampailah mereka di Moab, ya, nama sebuah negara atau kota atau nama daerah gitu ya, Moab. Mereka tinggal di situ dan mereka melahirkan 2 orang anak ya, Mahlon dan Kilion. Ya, Mahlon dan Kilion ini hidup di situ bersama dengan Elimelech dan Naomi. Dan ketika mereka besar, ya, tentu saja mereka harus memiliki istri. Ya, si Mahlon ya, dapat istri orang Moab namanya Orpa. Si Kilion dapat istri ya, namanya Ruth. Nah, ini dia. Mereka ini kan orang Moab yang tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan, Allahnya orang Israel. Wah. Nah, setiap hari mungkin ya, sama Elimelech, sama Naomi, mereka menceritakan kepada menantu-menantunya ini
kebaikan Tuhannya Israel, mujizat-mujizat yang pernah dibuat oleh Allahnya orang Israel, Tuhannya orang Israel. Si Orpa sama Rut ini mungkin juga mendengarkan ya, luar biasa ya Tuhannya orang Israel. Ketika keluar dari Mesir, membelah laut, mendatangkan tulah untuk orang-orang Mesir yang begitu dahsyatnya, ya. Dan banyak lagi ketika mereka keluar dari Mesir, ada tiang awan, ada tiang api, diceritakan semuanya kepada kedua menantunya ini tentunya. Dan si Mahlon dan Kilion ini juga sering mendengar cerita itu dari papa mamahnya, ya. Siapa? Elimelech dan Naomi juga. Jadi istrinya itu juga sering diceritain begitu tentang kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang luar biasa, ya. Nah, satu waktu mereka hidup bahagia, ya, di situ ya. Tapi selang berapa lama Elimelech meninggal. Elimelech meninggal. Sedih tentu saja ya, ditinggal ayahnya. Dan selang berapa lama Mahlon dan Kilion juga mati. Wah, nggak tahu kenapa mereka mati ya. Mungkin karena Elimelech sudah tua, atau karena penyakit, atau karena apa ya, bisa saja meninggal. Nah, tinggallah Naomi, Orpa dan Rut. Kemudian Naomi ini sudah gak punya siapa-siapa, dan dia mendengar bahwa di Israel Tuhan sudah memberi kecukupan makanan. Kalau gitu sebaiknya aku pulang saja ke Israel. Jadi dia mulai berkemas-kemas barangnya, membawa bekal makanan mungkin untuk perjalanan menuju ke Israel. Dan dia mulai ngomong sama Orpa dan Rut. Orpa, Rut, sudah tidak ada siapa-siapa di sini, ya. Dan saya mau kembali ke Israel. Kalian boleh meninggalkan saya, ya. Orpa, silahkan kembali pada keluargamu, cari suami lagi mungkin ya. Rut juga pulanglah ke keluargamu, ya, cari suami. Aku nggak mungkin untuk punya anak lagi. Kalaupun aku punya anak laki-laki lagi, masa kalian mau nunggu sampai dia dewasa? Kan nggak mungkin. Si Orpa memeluk Naomi dan menangis. Nangis ya. Si Rut juga meluk si Naomi, nangis. 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 Nah, mereka saling bertangisan. Si Orpa ini meninggalkan Naomi dan Rut. Baiklah, ibu mertua Naomi, saya pulang ya, kembali ke keluarga saya. Rut, salah satu menantunya ini, dia tidak mau pulang. Dia mau mengikuti Naomi pergi ke Israel. Enggak, aku mau ikut Naomi, aku mau ikut engkau, aku mau ikut kemanapun kamu pergi. Hah? Kamu mau ikut aku? Aku nggak punya apa-apa. Tapi aku mau ikut kamu. Kemana engkau
pergi, disitulah aku. Di mana engkau mau mati, di situ juga aku akan mati. Di mana engkau tidur, di situ juga aku akan tidur. Pokoknya aku mau ikut engkau. Allahmu ya Allahku, bangsamu ya bangsaku. Wah, si Rut ini mengenal Tuhannya orang Israel, padahal dia orang Moab. Tetapi selama dia mendengar cerita tentang Allah Israel, Tuhannya Israel, itu masuk ke dalam hatinya dan beriman benar bahwa Tuhannya orang Israel luar biasa. Mungkin dia tidak cuma dengar dari keluarganya ini ya, dari Elimelek, Naomi, mungkin Mahlon, Kilion pernah bercerita kepadanya, tetapi orang lain mungkin pernah cerita tentang Israel yang punya Tuhan yang luar biasa. Jadi Rut ini benar-benar mempercayainya. Aku ikut kemanapun kau pergi, Allahmu ya Allahku, bangsamu ya bangsaku. Di mana kamu mati, aku juga ikut mati. Wah, kesetiaan Rut ya, kesetiaan Rut mengantar Naomi pulang ke Israel. Kesetiaan Rut kepada Naomi, mertuanya, itu juga kesetiaan dia kepada Tuhan yang dia sembah, sama seperti yang disembah oleh Naomi, Allahnya Israel, Yahweh ya. Akhirnya mereka pun pergi pulang ke Israel karena sudah tidak ada yang bisa dinikmati di situ, dan karena sudah tidak ada laki-laki di situ ya. Dia pulang, dan ketika sampai di Israel banyak sekali yang melihat, wow, itu kan Naomi yang lama pergi dari sini. Kemudian si Naomi ini ketika sampai, jangan panggil aku Naomi lagi, panggil aku Mara, karena kehidupanku pahit. Naomi hidupnya pahit. Ya karena ditinggal suami, ditinggal dua anaknya, Mahlon dan Kilion ya. Sudah, aku mau kembali ke Israel. Dan ini menantuku Rut yang mengikut aku. Dia percaya kepada Tuhan kita, Yahweh, Allah yang kita sembah. Iya, perkenalkan, saya Rut. Saya menantunya Naomi, dan saya mau tinggal bersama Naomi. Ya, wow. Inilah Rut yang setia mengikuti Naomi. Tidak cuma setia mengikuti Naomi, dia setia mengikuti Tuhan. Karena setiap kali mereka beribadah kepada Tuhan waktu ada di Moab, ya, menyembah Tuhan, si Rut ini selalu ikut menyembah Tuhannya Israel. Sampai di Israel pun Rut tetap setia untuk beriman kepada Tuhannya Yahweh. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa ambil dari cerita Rut ini? Ya, Rut ini orang yang tidak mengenal Tuhan sebelumnya, tetapi karena sering mendengarkan cerita tentang Tuhan, sering mendengarkan tentang firman Tuhan, si Rut ini menyimpannya di dalam hati, percaya, kemudian tahu dan kenal Tuhannya orang Israel. Kemudian dia setia kepada Naomi, setia kepada Tuhan. Wow, keren ya. Nah, adik-adik jangan jemu-jemu menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman kalian, ya. Si Rut ini salah satu yang karena sering mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin ada teman-teman kalian yang belum kenal Tuhan, kalian bisa ceritakan ya kebaikan Tuhan kepada mereka. Dan kalian juga harus tetap setia
ya seperti Rut setia mendengarkan firman Tuhan sampai Rut bisa masuk ke Israel. Nah, minggu depan kita lanjutkan lagi ya cerita tentang Rut ini ya, yang mana dia akan mengalami kehidupan yang seperti apa. Minggu depan kita akan lanjutkan. Oke? Oke. Minggu depan ya. Minggu depan ya. Oke. Oke. Ya. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk cerita pada hari ini. Kami bersyukur mendengarkan cerita tentang Rut dan Naomi. Rut yang luar biasa. Dia orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi ketika sering mendengarkan cerita tentang Tuhannya orang Israel yang luar biasa, dia beriman dan mempercayainya sehingga dia menjadi bagian daripada orang-orang Israel. Kemudian Rut ini adalah seorang yang selalu percaya akan kebaikan Tuhan, selalu percaya akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Rut yang percaya kepada Engkau, setia mengikut Engkau, dan selalu beriman kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat papa mama yang selama ini juga sudah beriman kepada Engkau dan mendorong kami untuk terus percaya kepada Engkau, Allah yang baik, Allah yang senantiasa menuntun dan membimbing kami. Kiranya biarlah kasih setiamu Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Berkati mama papa kami dan berkati kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan, yang selama ini juga sudah membimbing kami. Kiranya biarlah Engkau limpahkan kasih setiamu pada setiap mereka. Kami bersyukur, terima kasih, berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.